Medayu kuwe mien ceritane kuwe ceritane iki cerita dongeng. Jadi mungkin kalau nek dibuktikan secara anu ya susah kanggo mbuktikan secara tertulis. Ana dongeng ceritanya awal mulane iki ana putri sing ayu jenenge Putri Ayu. Kuwi karena ora seneng dipinang karo para pemuda, terutama pemuda sing putrane salah seorang utawi salah sijining putra penguasa utawi putrane wong sing kedudukan jenenge Angkara utawi Angkara. Karena dheweke ora seneng sehingga Putri Ayu kuwi mau mlayu sekang panggonane nuju maring arah kulon leren nang salah sijining ngisor wit gede ngiyup jarane karena kepanasan sehingga panggonan sing leren kuwi mau merga nang saat kuwi nang desa-desa liya ki isih urung ana penghunine namun nanggon wit gede sing leren kuwi ana penghunine terus mandan rame leren nang ngisor ngiyup nang ngisor kayu gede sehingga panggonan kuwi mau dijenengi Dukuh Ayunan. Nah, Putri Ayu kuwi mau nerusaken lakune nuju maring arah kulon. Basa tekan salah tunggaling panggonan ketemu karo wong malah diweden-wedeni sehingga panggonan mau dijenengi Medini. Terus seterusnya nerusaken lakone layu maring ulon maning tekan panggonan nang kono ngrigut utawi nglongkok maring sisih kidul kulon katon ana panggonan geni sing mulet-mulet yaiku sehingga panggonan sing katon geni mulet-mulet mau dijenengi Karang Kobar. Karang kuwi panggonan utawi tempat, kobar kuwi karena kobaran utawi kebakaran. Panggonan sing kanggo ngintip tempat sing kebakaran mau jenenge panggonan kuwi Clirik tapi dukuhe Dukuh Dengok. Dadi nglirik karo klongok. Terus nerusaken lakone arahe ngalor ngulon yaiku karena dheweke Putri Ayu niku kalungan kembang tapi nang panggonan mau kembange gigal utawi tiba sehingga panggonan mau dijenengi Dukuh Kembang. Nerusaken lakon sesih bangeting kesel gede bangeting saya nang kono ki terus nggletak banget sayae sehingga panggonan mau dijenengi Kletak. Lah tentang kanggo jeneng Medayu sebab akeh wong sing ngruh Putri liwat mau pating ngrumet ana sing ngomongaken Madan ayu ya, ayu tenang dan sebagainya sehingga desa Medayu ki asal usule saka tembung utawa saka omongan Madan Ayu jadi jenenge Desa Medayu. Almarhum Mbah Hasan Dirja yang beliau menjabat dari tahun 1945 hingga 1985, kurang lebih berkuasa sekitar 40 tahun. Namun pada zaman pemerintahan beliau, karena zaman dulu akses jalan masuk desa Medayu itu masih sangat sulit. Yang namanya kendaraan roda 4, zaman saya kecil itu kami bisa melihat kendaraan roda 4 itu tidak jatuh setahun 2 kali. Hanya beberapa saja yang masuk desa Medayu karena jalan masih tanah. Sebagian zaman saya sudah ingat sudah SD itu jalan desa Medayu ini dari Lur Poros ini adalah sudah mulai pengerasan dengan pengrusakan ataupun di kalau istilah sekarang itu makadam. Terus ingat saya
kehidupan ekonomi itu masih sangatlah susah dan banyak. Pada saat itu, pada zaman saya sekolah SD maupun saya pernah mengalami sekolah di tingkat SLTP, walaupun tidak sampai selesai, itu makannya itu kebanyakan makan tiwul atau bahasa Medayunya adalah indil. Terus pada saat itu banyaklah orang kena penyakit, terutama saat itu tidak hanya Medayu, secara umum Banjarnegara adalah terkenal di mata dunia oleh WHO adalah endemis penyakit malaria. Pada awal tahun 60-an terjadilah suatu kegiatan dari Dinas Kesehatan, yaitu yang namanya penyemprotan pemberantasan nyamuk penular malaria. Pada saat itu waktu saya masih SD, dengan menggunakan obat tepung yang namanya DDT. Namun karena obat tepung DDT itu adalah sangat berbahaya, walaupun bekas yang sudah bertahun-tahun, karena dulu masih kebanyakan itu dinding itu pakai bambu maupun paling mewah itu pakai papan. Itu bekas yang kena semprotan. Kalau dimasukkan ke kolam ikan, walaupun sudah bertahun-tahun, ikan masih mati karena obat tersebut pembunuh darah merah atau serangga merah, yang berdarah merah, bukan serangga tapi binatang atau hewan yang berdarah merah. Seiring dengan perjalanan tahun demi tahun kehidupan setelah itu masih dalam kekuasaan Kades Bapak Hasan Darja, mulai awal tahun 70-an pemerintah pusat mengadakan varietas benih tanaman padi yang dinamakan benih unggul, yaitu dengan varietas pertama yang saya kenal adalah PB5. Mulai itu awal tahun 70-an juga kehidupan masyarakat, terutama di dalam pangan dan sandang itu masih sangatlah dirasakan, bahasanya itu sengsara untuk anak-anak yang pada saat itu akhir tahun 60-an menjelang tahun 70-an, yang namanya sekolah dari sini ke Wonodadi itu jalan kaki. Jangankan ke Wonodadi, yang sudah bisa melanjutkan di lembaga pendidikan yang lebih tinggi, yaitu Sekolah Pendidikan Guru atau SPD yang berada di Bawang, yang sekarang untuk SMA 1 Bawang, itu dari Medayu ke daerah Pucang itu jalan kaki. Terus dengan adanya program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat pada zamannya kekuasaan Presiden Soeharto, yang namanya pembangunan jangka panjang 25 tahun atau pengembangan pendeknya periode 5 tahunan, sudah mulai yang namanya desa belum mendapatkan subsidi dari pemerintah, walaupun tidak seberapa, namun sudah bisa termasuk memperbaiki saluran irigasi yang berada di sebelah utara Desa Medayu, yaitu yang sekarang dinamakan irigasi Kandang Wangi, yang lewatnya Tandon. Itu sudah mulai sebagian tanggul-tanggul yang sangat rawan sudah mulai disentuh dengan bangunan semacam bangunan irigasi. Seiring perjalanan tahun demi tahun, seingat saya itu di Desa Medayu masih dalam pemerintahan almarhum Hasan Darja, terjadilah suatu proyek yang agak besar, yaitu diantaranya adalah jembatan yang penghubung Medayu ke Medini Kayunan. Itu kalau untuk sekarang nggak tahu nilai rupiahnya berapa, namun pada saat itu karena masyarakat saking kepenginnya akses jalan itu bisa dilalui dengan kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, sehingga semangatnya masyarakat itu luar biasa.
sing maune jaman biyen cilik nyong panen setahun nek pari ngurus pisan, sehingga bisa dikatakan atau bisa diomongaken oleh panen nggo sangu seolah nggo sangu dolan, sehingga nang waktu gue sedurunge irigasi dibangun walaupun irigasi kecil niku masih kekurangan pangan. Jadi yang namanya paceklik sering terjadi hampir setiap tahun pada terutama nang musim-musim kemarau panjang. Nah, setelah pemerintahan dilanjutkan dengan Pak Atmorejo, sedikit demi sedikit kondisi ketahanan Desa Medayu semakin meningkat, sehingga umpamane kaya nyong cerita karo bocah cilik siki ora bakalan percaya mian Desa Medayu ke masyarakate penguripane isih sengsara, baik sandang pangan maupun masalah pembangunan fisik desa, baik masalah infrastruktur maupun yang lainnya. Nyong sebagai wong tua atau lansia punya pengarep-arep atau mempunyai harapan kepada generasi muda atau generasi penerus, moga-moga Desa Medayu bisa lebih maju dari saat sekarang yang sedang kita alami, dan mudah-mudahan untuk generasi muda Desa Medayu menjadi pelopor, benar-benar pelopor anti korupsi. Itu harapannya wong tua kepada generasi muda.